Marliana, kakak kandung Vina mengaku pusing dengan banyaknya pengakuan saksi yang muncul dalam kasus kematian adiknya. Marliana menyoroti saksi-saksi yang memberi pernyataan sehingga kasus Vina Cirebon tak kunjung menemui jalan terang. Aep, Melmelmel, Suroto, Liga Akbar, dan lainnya menjadi orang yang vokal memberi keterangan dalam kasus Vina Cirebon. Belum tuntas kebohongan Aep, kini muncul lagi pengakuan Dede. Dede mengaku memberi keterangan palsu di kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Dede terpaksa berbohong karena disuruh Aep dan Ibtu Rudiana. Pengakuan Dede itu membuat Marliana terkejut. Marliana berharap agar pengakuan Dede ini bisa membuka kebenaran yang sesungguhnya. Kendati demikian, Marliana menyerahkan semuanya lewat proses hukum yang berlaku. Marliana pun berharap pelaku pembunuhan Vina dan Eki segera tertangkap. Sementara itu, Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, saat menjelaskan motif kliennya memberikan kesaksian palsu untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Asido, Dede datang ke Polres Cirebon dan bertemu dengan Rudiana karena diajak oleh Aep. Saat itu, Dede mengaku tidak diberitahu tujuan bertemu Rudiana di kantor polisi. Dede Riswanto berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aep di kasus Vina Cirebon, ternyata bukan tanpa alasan. Selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib hidupnya. Kehidupan Dede Riswanto, termasuk dua anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aep di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama 1 bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. 8 tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Deddy Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Deddy Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Deddy Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aep dan Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aep untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aep. Namun usaha demul tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aep tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya masih menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Saka Tatal yang sudah bebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon lalu itu mengaku masih ada yang mengganjal di hatinya. Menurutnya, dendamnya itu bukan kepada korban Vina dan Eki. Namun pada sosok orang yang telah menyeretnya hingga terjerumus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina Gang terjadi pada tahun 2016 lalu menjerat 8 orang yang kini menjalani masa hukuman. Dari 7 terpidana, hanya Saka Tatal yang sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena saat kejadian dirinya masih di bawah umur. Saka Tatal mengklaim, ia bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki namun dijadikan sebagai terpidana hingga divonis bersalah. Tak hanya itu, kata dia, selain dipaksa mengaku ia juga mendapat penyiksaan. Ia pun kini berusaha menghilangkan dendam di dalam hatinya dan tak mau mengingat lagi kasus tersebut.
Meski coba melupakan, Saka Tatal nampaknya bakalan sulit melupakan kejadian yang pernah menimpanya tersebut. Sebab, saat ini ia telah mengajukan peninjauan kembali, PK, atas kasus yang dialaminya 8 tahun silam. Saka Tatal kini kembali ke ruangan sidang untuk mengikuti sidang PK yang diajukannya. Aep salah satu saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon nampaknya semakin terpojok setelah tak dibela Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Hal ini merupakan buntut dari pengakuan Dede teman Aep yang mengaku memberikan kesaksian palsu di tahun 2016 lalu saat Vina dan Eki tewas. Bahkan, Dede mengaku saat itu ia diperintahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu di kepolisian. Kini Dede pun disomasi oleh Ibtu Rudiana lewat kuasa hukumnya setelah membuat pernyataan di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi dan Liga Akbar. Salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menjelaskan, pihaknya melayangkan somasi terbuka kepada Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar. Pitra Romadoni menyebut, jika kliennya telah difitnah dituduh telah merekaya kasus Vina yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, pertemuan Ibtu Rudiana dengan Aep dan Dede baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Sebab, saat itu kliennya ingin mencari kebenaran kematian anaknya dan Vina karena laporan awal kecelakaan lalu lintas. Di sanalah Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Ibtu Rudiana pun bertanya ke Aep dan Dede apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus lakalantas di sini. Kemudian Dede menyampaikan kepada Ibtu Rudiana, dia melihat adanya aksi kejar-kejaran antara para terpidana ini dengan korban. Aep pun nampaknya semakin terpojok lantaran tak dibela oleh Ibtu Rudiana. Sebab, Pitra menyampaikan jika Ibtu Rudiana menerima informasi tersebut dari Aep dan Dede. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J kembali menyinggung hakim-hakim yang sembrono dalam mengadili 8 terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Susno meminta agar mereka dilacak dan segera diseret ke Komisi Yudisial untuk ditindak. Susno tidak rela pajak yang dibayarkan dari gajinya diperuntukkan oleh hakim-hakim tak beres. Ia belak-belakan ogah dipimpin oleh hakim-hakim semacam itu. Ia pun berharap agar hakim yang mengadili Saka Tatal dalam peninjauan kembali, PK, dapat bersikap adil dan memihak kepada kebenaran. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas P21 kasus pembunuhan Vina dan Eki. Susno menilai tidak dibukanya kedua alat bukti berupa CCTV dan ponsel yang diamankan pihak kepolisian daerah Jabar di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal. Ia tak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota bisa berani memvonis sedemikian luar biasanya para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Saat menghadiri jumpa pers, saksi Dede di kasus Vina Cirebon sempat memberi pernyataan menohok di depan awak media. Seperti diketahui, atas pengakuannya, Dede disomasi oleh tim hukum Rudiana dan diminta untuk segera meminta maaf, namun Dede menolak untuk meminta maaf. Dede kembali menegaskan bahwa apa yang dia katakan adalah yang sejujur-jujurnya.
Bahkan Dede pun mengaku berani bersumpah, termasuk sumpah pocong yang disebut Deddy Mulyadi. Ketika menyinggung soal sumpah pocong, Dede teringat dengan Aep, teman kerja yang menyeretnya menjadi saksi kasus Vina pada tahun 2016 silam. Dia pun nampak berniat mengajak Aep untuk sumpah pocong dengannya, namun Aep masih menghilang seusai kasus viral. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Aep kemungkinan ada yang melindungi. Marliana, kakak kandung Vina mengaku pusing